Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengembangan media PAI dengan saya Nova Fakir Ramadhani. Saya Aisyah Tiar Munawwaro. Saya Nurfadila Amalia. Saya Endel Priyanti. Saya Nisa Nazmia Surahman. Kami akan membahas mengenai tata cara tayamum dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Selamat menonton. Kahoot merupakan aplikasi pembelajaran berbasis game yang cukup populer dan sering digunakan dalam proses belajar mengajar. Lewat Kahoot, guru bisa membuat kuis, polling, atau permainan edukatif lainnya yang bisa diakses oleh siswa melalui perangkat seperti handphone, tablet, atau laptop. Cara mainnya juga sederhana. Peserta tinggal masuk ke kuis, menggunakan kode yang diberikan, lalu menjawab pertanyaan yang muncul secara langsung. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi, tetapi dengan cara yang seru dan tidak membosankan. Tampilan visualnya yang menarik, musik latar yang bikin semangat, ditambah sistem poin dan papan peringkat membuat suasana belajar jadi lebih hidup dan kompetitif, tetapi tetap menyenangkan. Selain membantu mengecek sejauh mana siswa paham materi, Kahoot juga memudahkan guru dalam memberikan umpan balik dan melihat bagian mana dari materi yang mungkin masih belum dipahami. Meskipun begitu, Kahoot juga punya beberapa keterbatasan. Jadi, secara umum, Kahoot lebih cocok digunakan untuk mengevaluasi atau pengulangan materi dengan tujuan utama meningkatkan semangat belajar dan keterlibatan siswa dalam suasana yang santai tapi tetap bermakna. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bersama cara menggunakan aplikasi Kahoot sebagai media pembelajaran di kelas. Kahoot adalah platform kuis interaktif yang membuat belajar jadi lebih seru dan menyenangkan. Langkah pertama, membuat akun Kahoot. Buka website kahoot.com, lalu daftar atau login menggunakan email kamu. Setelah berhasil masuk, kamu akan berada di halaman utama Kahoot. Langkah kedua, membuat kuis baru. Klik tombol Create untuk membuat kuis baru. Masukkan judul kuis dan tambahkan pertanyaan sesuai materi pelajaran. Kamu bisa memilih jenis pertanyaan seperti pilihan ganda dan benar atau salah. Jangan lupa tambahkan gambar atau video agar kuis lebih menarik. Langkah ketiga, menyiapkan kuis untuk siswa. Setelah kuis selesai dibuat, klik play untuk memulai. Pilih mode permainan, misalnya klasik untuk individu atau team mode untuk kelompok. Hubungkan laptop ke proyektor agar semua siswa bisa melihat pertanyaan di layar. Langkah keempat, siswa bergabung ke kuis. Minta siswa membuka kahoot.it di browser atau aplikasi Kahoot di HP mereka. Siswa memasukkan pin game yang muncul di layar, lalu mengetik nama mereka. Tunggu sampai semua siswa bergabung. Langkah kelima, memulai permainan. Jika semua sudah siap, klik Start untuk memulai kuis. Pertanyaan akan muncul di layar dan siswa memilih jawaban di perangkat masing-masing. Semakin cepat dan tepat menjawab, semakin banyak poin yang didapat. Langkah keenam, melihat hasil dan evaluasi. Setelah semua pertanyaan selesai, Kahoot akan menampilkan peringkat siswa dengan skor tertinggi. Guru bisa menggunakan hasil ini untuk evaluasi pembelajaran dan memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Nah, itulah cara mudah menggunakan Kahoot untuk pembelajaran di kelas. Dengan Kahoot, suasana belajar jadi lebih interaktif, menyenangkan, dan siswa lebih semangat mengikuti pelajaran. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Dalam penggunaan platform game edukasi seperti Kahoot, banyak kelebihan yang signifikan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa.
Salah satu keunggulan utama Kahoot adalah kemampuannya untuk mengubah proses evaluasi yang seringkali membosankan menjadi kegiatan yang menyenangkan dan interaktif. Elemen gamifikasi seperti sistem poin, papan peringkat, dan musik yang ceria membuat siswa lebih termotivasi dan antusias untuk berpartisipasi. Mereka merasa seperti bermain game daripada mengikuti tes, sehingga mengurangi kecemasan dan tekanan. Yang kedua, memudahkan guru dalam monitoring hasil belajar. Platform Kahoot dilengkapi dengan sistem monitoring aktivitas siswa. Guru dapat dengan mudah melihat hasil belajar setiap siswa, skor yang diperoleh, dan pertanyaan mana yang paling banyak dijawab salah. Data ini sangat berguna untuk analisis performa kelas secara keseluruhan dan membantu guru dalam memberikan penilaian yang lebih efektif. Yang ketiga, membangun suasana belajar yang positif dan kolaboratif. Dengan format game-based learning, Kahoot menciptakan suasana belajar yang lebih hidup dan kondusif. Meskipun bersifat kompetitif, Kahoot juga dapat mendorong pembelajaran kolaboratif yang dimainkan dalam kelompok. Nah, siswa bisa berdiskusi dan bekerja sama untuk menemukan jawaban yang benar, yang pada akhirnya memperkaya pemahaman mereka tentang materi. Yang keempat, meningkatkan retensi pengetahuan studi menunjukkan bahwa penggunaan Kahoot dapat meningkatkan retensi pengetahuan siswa. Dengan elemen interaktif yang kesempatan untuk mengulang materi melalui kuis, siswa cenderung lebih mudah mengingat informasi yang telah dipelajari. Nah, yang kelima, fleksibilitas penggunaan. Kahoot dapat digunakan dalam berbagai skenario pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Guru dapat membuat kuis baru dengan cepat atau menggunakan kuis yang sudah ada. Aksesnya juga mudah melalui perangkat digital seperti smartphone, tablet, atau komputer, menjadikan platform ini fleksibel dan adaptif terhadap berbagai kondisi. Selanjutnya, meskipun Kahoot sangat populer dan menyenangkan untuk digunakan dalam pembelajaran, tetap ada beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan agar penggunaannya tidak justru mengganggu proses belajar. Yang pertama, kekurangan Kahoot yaitu terlalu fokus pada kecepatan, bukan pemahaman. Jadi, sistem skor Kahoot sangat bergantung pada seberapa cepat peserta menjawab. Hal ini sering membuat siswa terburu-buru dalam menjawab tanpa benar-benar memahami soal, sehingga bisa menurunkan kualitas pemahaman materi. Yang kedua yaitu jenis soal terbatas. Kahoot hanya mendukung beberapa jenis soal seperti pilihan ganda, benar atau salah, dan puzzle. Tidak ada opsi untuk soal uraian atau penilaian berbasis analisis mendalam, yang penting dalam pembelajaran konsep kompleks. Yang ketiga yaitu butuh koneksi internet stabil. Karena Kahoot berbasis online, dibutuhkan koneksi internet yang baik. Jika jaringan lambat atau terputus, siswa bisa kesulitan masuk, menjawab soal, atau bahkan keluar dari permainan. Yang keempat yaitu berpotensi menimbulkan distraksi. Karena desainnya yang penuh warna dan format permainan yang kompetitif, siswa bisa terlalu fokus pada siapa yang menang atau naik peringkat, bukan pada belajar itu sendiri. Yang kelima yaitu kurang cocok untuk semua gaya belajar. Kahoot lebih cocok untuk siswa yang menyukai pembelajaran cepat dan visual. Namun, bagi siswa yang lebih suka berpikir pelan, berdiskusi, atau menulis, metode ini mungkin kurang efektif. Secara keseluruhan, Kahoot adalah alat yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan dalam pemahaman dalam pembelajaran. Meskipun ada beberapa kekurangan, kelebihannya yang signifikan dalam hal interaksi, kesenangan, dan kemudahannya, penggunaan menjadikannya pilihan populer bagi pendidik dan individu yang ingin membuat pembelajaran lebih menarik. Perlu perencanaan yang baik untuk memaksimalkan manfaat Kahoot dan meminimalisir potensi kekurangannya. Dan itulah tutorial penggunaan Kahoot dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.